Ini yang paling gampang. Yang pertama adalah kita angkat tangan ini, kemudian kita tekan dengan ibu jari kelingking, kita turunkan sampai dia jatuh. Itu cara pertama. Terus salam ciamik, salam ciamik. Halo sahabat setia Ledio, kali ini kita akan main nih ke tempat latihan Sensei Muri di daerah Bintaro. Nah, buat kalian yang penasaran hari ini kita ngapain aja, tonton terus ya. Halo sobat Ledio, sekarang kita main di dojonya Sensei Muri. Masih ingat kan dengan video yang sebelumnya? Kalau nggak tahu nanti lihat di atas ya kan. Kemarin kita dari rumahnya Sensei Muri, sekarang kita ada di dojonya. Di dojo mana ini, Sen? Red Doors, Dapur Eyang. Dapur Eyang. Sektor 7 Bintaro. Sektor 7 Bintaro. Depan CIMB Niaga. Oke. Semoga dia endorse kita. Oke. Nah, ini ya. Pada lagi latihan apa ini murid-murid sekarang? Nah, ini kita penggabungan ya. Jadi materinya adalah bentuk bukiwaza, di mana kita melatih dasar-dasar untuk Aikitaiso. Bentuknya adalah suburi. Suburi itu bermacam-macam. Jadi ada posisi maju, ada posisi mundur, dan posisi ke belakang. Tergantung gerakan yang kita akan lakukan. Step by stepnya seperti itu. Mungkin semacam pemanasan ya kalau bahasa awamnya. Iya betul, Aikitaiso, karena basicnya Aikido itu sebenarnya dari materinya para samurai dulunya, dari Kenjutsu ya. Jadi beberapa ryuha dari pedang maupun tongkat itu diadopsi, kemudian dibikin gerakan itu dalam bentuk waza. Nah, kita sebut dengan bukiwaza. Kira-kira itu. Kemarin di rumah kita udah latihan pedang juga. Iya betul. Kita latihan senjata. Kali ini boleh nggak kita latihan yang tangan kosong sih? Oh boleh. Mungkin nanti bisa saya jelaskan tips-tips kali ya, atau bagaimana kalau teman-teman di luar diintimidasi atau dipegang atau diganggu atau seperti apa, kita akan kasih contohnya. Karena sekarang banyak bullying, banyak yang kan beredar tuh yang anak SMP dibully sama temennya banyak gitu kan, dikeroyok. Iya, kita bantulah. Boleh. Nanti sebetulnya dengan Aikido ini kita belajar untuk memudahkan proses bagaimana ketika orang memulai untuk melakukan satu gangguan atau mengganggu atau membuli, seperti orang memegang atau menyentuh atau mendorong atau memegang bagian dari tubuh kita yang kita tidak inginkan atau daerah-daerah sensitif tertentu. Tapi intinya saya ingin menyampaikan beberapa edukasi ya, pembelajaran tentang bagaimana sih cara menghindar, bergerak tanpa harus terlihat bahwa kita akan melakukan satu balasan atau karena prinsipnya Aikido itu kan kita membalas tapi bukan dengan kekerasan, tapi kalau bisa kita bisa mengambil atau memanfaatkan tenaga dari si penyerang, kira-kira seperti itu. Boleh sih? Boleh. Kita mulai lagi apa ya? Ya, boleh, silakan. Oke. Nah, sip. Kita saksikan ya. Oke. Ya. Nah, yang pertama sikap kita adalah jangan panik pada waktu dipegang. Putar kiri. Apa yang bisa saya bantu nih gitu. Nah, itu aja. Loh, saya kan nggak ada misalnya gitu ya. Jadi kita coba untuk lebih refleks dari gerak si penyerang tadi ya. Tapi pada saat waktu itu kita jangan panik ketika kita usahakan untuk ajak ngobrol dulu ya. Kita maaf ya bang, saya nggak tahu, saya belum kenal. Yaudah, saya ikut. Ya, ini yang paling gampang. Yang pertama adalah kita angkat tangan ini, kemudian kita tekan dengan ibu jari kelingking, kita turunkan sampai dia jatuh. Itu cara pertama. Terus sekali lagi ya, misalnya dari posisi ketika dipegang ini seperti kita angkat, kemudian tekan dengan ibu jari, ini dia sudah atur, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk yang pertama ya, misalnya yang kedua. Nah, ini sebenarnya kita ambil tinggal posisi titik lemah ya, titik pressure point daripada lengan yang paling lemah ada siku. Jadi di sini kita bisa
tekan sini, tekan, tiga, ambil. Seperti itu untuk opsi yang lain yang berbeda. Kemudian Bisa lagi ada yang lain lagi. bisa dengan kita tekan jempol, tekan jempol ini, itu dia akan merasakan. Jadi posisi dari sini ya, ini jempol ini kita tekan, ini tekan, atau dari sini ini juga bisa tekan. Intinya kita bisa ambil titik-titik lemah dari lawan, atau ini pun enggak bisa aplikasikan seperti itu. Oh, misalnya kita tangan dua ini pun sama, kita bisa ambil seperti yang tadi satu, atau ya kita tekan ini, tekan sampai ke bawah sampai ini, baru ini ambil bisa kita aplikasikan seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dari gerakan di Aikido yang paling krusial dalam hal untuk kita menjaga diri kita, mempertahankan diri kita. Kemudian kalau posisi misalnya narik seperti ini, ayo ikut saya. Ini kita tekan elbow-nya, dari sini kita masuk turun seperti ini. Nah, ini cukup sakit ya di sini. Oke. Kemudian misalnya dalam tangan atau biasanya dirangkul, ya dirangkul gini saya. Nah ya ini ya. Atau misalnya kita dipegang dulu. Ini bisa yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita ketika tangan kita dipegang, kita ke dalam. Dari sini kita ke dalam masuk. Sekali lagi. Jadi kita bisa kita dipegang, dipaksa ini. Ini tetap tahan ya, supaya dia nggak narik, dia nggak cup kita. Kan banyak kejadian nih tarik. Nah ini posisi yang sulit. Tapi dari sini kita bisa escape keluar dari sini. Nah, dari sini kita mau melakukan eksekusi apapun sudah bisa lebih mudah kira-kira. Dan ada juga ini kita kebalikannya. Dari sini ya kita sambil jalan, tapi ini masuk kita ambil posisi twist, artinya kita kunci dengan punggung tangan, kita tarik dan kita bisa take down ke bawah, kira-kira ini. Atau sebentar, dorong, push ada juga ya. Kalau dorong, oke, terus lagi dorong, kita ambil posisi yang paling dekat dengan tangan yang mendorong kita ya. Jadi pas kita dorong, kita hanya mengelak memberikan poin kita ambil. Nah, kemudian untuk menggunakan pisau, ya boleh coba lagi. Pisau mau dari mana? Sini. Oke, nah ini posisi cukup rumit ya, karena kita nggak bisa, jadi kita harus ngajak ngobrol dulu. Ya, bikin ngat dulu. Iya, dia ya udah, lu minta apa dari gua? Wah, orang dong coba keluarin kayak gitu. Ini kan agak rumit posisinya, udah tolong dong jauhin dulu karena saya susah mengambil. Jadi kita ajak ngobrol. Begitu dia sudah saya ambil. Nah, pas ambil posisi paling lemah, dia cepat saya ambil. Ini bisa kita masuk ke bawah seperti tadi lagi, kemudian kita ambil pisaunya dan kita angkat. Kira-kira seperti itu. Kalau dari belakang misalnya, ada penodongan dari belakang. Nah, kalau di sini posisinya kita hanya menghindar ke belakang dia. Ambil, tarik, kemudian kita kunci seperti ini. Jadi semua bisa dilakukan tergantung kesiapan posisi sama antara yang akan menyerang kita dengan diri kita. Kira-kira seperti itu. Dari depan atau bisa dari sini juga bisa. Misalnya orang ingin melakukan satu ini, nah yang pertama harus dijauhkan ya. Jadi ini harus dijauhkan. Oke, seperti itu. Sekali lagi, ini jauh baru. Oke, jadi intinya jangan langsung dieksekusi ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa tahu baca posisi. Kita misalnya dari sini, nah ini kita tinggal putar badan, ambil, kemudian kita lock. Kira-kira seperti itu. Cukup kira-kira sebagian dari teknik yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa digunakan oleh kalian yang ingin memahami
belajar tentang Aikido lebih lanjut. Jadi nanti teman-teman radio, sobat-sobat, kita pasti akan continue lagi sama Sensei Muri, kita bahas tuntas tentang Aikido. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share. Salam Ciamik. Salam Ciamik. Saksikan dojo Red Doors di bawah ini. Dapur ya, sektor 7, Bintaro, depan CIMB Niaga. Latihan setiap Sabtu sore jam 4. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mari kita. Makasih ya buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Salam Ciamik.